Ayyubi, pada zamannya Turki Utsmani, pada zaman keemasan dulu setelah Fatimiyah ini, Mamluk ini berakhir. Gitu kan? Dan Erdogan ingin membawa kembali sejarah itu, bahwa kita adalah bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang gak mudah ditaklukkan, bangsa yang Allah izinkan pada waktu itu menguasai dunia ya. Karena memang kita akui Turki Utsmani ini mampu mengembalikan kejayaan Islam ya setelah terpuruk nih di zaman Mamluk nih. Ya, di zaman Mamluk itu wilayahnya ya sangat-sangat dikit banget, udah paling kecil nih gitu kan. Turki Utsmani dinaikin lagi. Ya. Nah, ini satu Erdogan, dia abad 21 ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Tiongkok, Pak. Nih, Cina. Lokasinya di sini kira-kira. Luas wilayahnya luas banget, Pak. Ya, luas wilayahnya luas banget kalau bisa dibilang. Nah, Tiongkok dan Turki dan Cina. Ini dua negara besar dan akan diperkirakan menjadi besar beberapa tahun lalu gitu ya, tapi berpijak pada hal yang sama, yaitu sejarah. Apa yang ingin dibawa Cina? Yang ingin dibawa Cina adalah jalur sutra. Dia berpendapat bahwa dulu ketika waktu Cina awal-awal, karena jalur sutra itu muncul sebelum Masehi, malah tahun 200 sebelum Masehi. Saya pikir itu jalur muncul sebelum menjadi kepompong. Oh, itu sudah bulat, Pak. Ya, tapi memang baru diperkenalkan sejak tahun 1800-an lah ya, karena ada pengusaha dari ada ilmuwan dari Jerman gitu kan yang meneliti, ternyata ya pada waktu itu ada transaksi jalur perdagangan yang sudah lama banget yang menghubungkan antara Cina sampai dengan Eropa, Pak, di sini, Pak. Ini Cina sampai Eropa dari ujung ke ujung. Ya. Dan balik lagi ke Cina. Baik itu lewat jalur laut, nanti masuk juga ke Jakarta, masuk juga lewat Selat Malaka dan sebagainya, sampai dengan di sini, Pak, di Arab, Pak. Ya, dulu belum ada yang namanya terusan Suez, tapi sudah masuk ke Anatolia. Anatolia itu sekitar Turki. Ya. Di sini melewatin Afrika, melewatin Arab Saudi, melewatin India, ini di sini India, melewatin Kamboja dan sebagainya. Ini jalurnya sangat besar banget. Ini jalur laut, jalur maritimnya. Plus juga dari Anatolia balik lagi ke China. Lewat apa? Lewat jalur darat. Nah, dua negara adidaya ini yang nanti diperkirakan akan besar, berpedoman pada satu hal yang sama, yaitu sejarah. Dan saya sebenarnya mengharapkan banget nih, Indonesia juga bisa berperan di situ dengan membangunkan semangat rakyat ya, berpedoman pada apa? Kejayaan Majapahit dulu gitu. Bahkan kalau lebih ekstrimnya lagi, kejayaan Atlantis gitu. Meski hari ini Zeus Pak ya, Zeus. Beda, Pak. Beda. Bukan Atlantis. Ya. Saya banyak Karena ada profesor Brazil yang menyatakan bahwa peradaban pertama yang disampaikan oleh Aristoteles pada waktu itu adalah Atlantis. Ya, dulu itu teknologinya udah paling canggih, paling maju, gitu kan? Atlantis itu. Siapa yang menceritakan? Aristoteles. Kemudian diteliti, orang-orang pada meneliti, akhirnya Atlantis ini ditenggelamkan lah, pada satu peristiwa ditenggelamkan. Kemudian hari ini memang tidak muncul lagi, ya, tapi satu hal yang memang hari ini masih dicari-cari, di mana letak Atlantis itu. Saya tahu. Ancol. SeaWorld sampingnya, Pak. Iya. Benar. Anak saya juga ke situ, Pak. Siapa Bapak mungkin saya ini, mana Pak? Saya nggak konek dengan obrolan Bapak ini nih, Atlantis ya. Iya. Tapi menurut saya itulah yang bisa membangkitkan semangat kita, bahwa kita ini bukan bangsa inlander, bukan bangsa yang terjajah, bukan bangsa babu, gitu loh, ya kan? Kalau hari ini kita melihat Indonesia atau bicara tentang Indonesia, asosiasinya kok yang jelek-jelek, bangsa baku, bangsa yang nggak taat peraturan, bangsa yang nggak punya masa depan, gitu kan. Bahkan ada satu hal lagi, waktu SBY jadi presiden itu ada satu buku yang menarik, Indonesia ini terancam menjadi negara gagal. Itu bukunya sangat fenomenal tuh waktu itu.
Selain gurita Cikeas ya. Gurita saya sampai beli Pak bukunya Pak, gurita Cikeas. Saya punya PDF itu Pak. Kamu sampai beli itu gurita Cikeas. Ya. Tapi satu hal dari Indonesia hari ini terancam menjadi negara. Nah, apa yang dilakukan oleh Xi Jinping gitu kan hari ini tadi membawa semangat jalur sutra untuk mengembalikan kejayaan China. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tadi program mereka ya di 2013 ada istilah yang namanya OBOR, One Belt One Road. Jadi satu sabuk satu jalan, Pak. Satu sabuk satu jalan. Apa yang dimaksud satu sabuk dan satu jalan? Cina itu hari ini berambisi ya untuk mengikat wilayah-wilayah yang dulu dilaluin jalur sutra ya menjadi satu kesatuan. Karena hari ini bentuknya sudah negara-negara ya, kalau bisa dibilang dari sini ya, kita dari Cina kemudian ada di Hong Kong ya, di ini Korea Pak. Korea sebenarnya kecil banget ya, ini juga Korea Utara dan Korea Selatan, sini Jepang gitu ya. Nah, kemudian ada Kanton Sri Lanka, kemudian ke Singapura sini ya, Indonesia dengan Selat Malakanya, ke Colombo India, kemudian masuk ke laut apa nih namanya nih, Laut Merah Pak ya, di sini Afrika masuk ke Laut Merah, di sini Saudi kan ya, Arab ya, Mekah Madinah ada di sini Mesir, di atasnya Mesir ya, nembus terusan Suez ya, yang kemarin ada kasus kapal karam ya, kapal Evergreen ya, terusan Suez ini ternyata lebarnya nggak begitu lebar ya, 200 meter gitu kan, tapi karena kemarin ada kapal yang melintang gitu ya, melintang nabrak, jadi ujung kepalanya ada di utara, ujung buntutnya ada di selatan, menjadikan terusan Suez ini jadi mati kemarin selama seminggu. Nah, masuk lagi ke Anatolia, ke Turki ya, kemudian ke Eropa gitu. Nah, balik lagi di sini ini ada Mongol dan sebagainya ya, ada Rusia dan sebagainya. Nah, balik lagi ke sini, balik lagi ke India. Nah, inilah jalur-jalur yang kalau kita lihat ini luar biasa jangkriknya bos gitu loh, ini banget gitu kan. Maka kita menjadi tahu gimana perebutan yang namanya di sini Laut Cina Selatan ya, di atas kita kan Natuna itu menjadi hal yang strategis gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Cina hari ini untuk mengikat negara-negara yang ada di dalam sabuk sabuk perdagangan sutra pada waktu itu, yaitu mereka memberikan bantuan dalam bentuk dan membangun infrastruktur gitu kan, dalam bentuk apapun, tapi yang jelas ada infrastruktur. Yang dibangun apa? Jalan. Karena untuk apa? Memudahkan barang dari China ini untuk bisa disebar ke seluruh dunia. Misinya adalah misi perdagangan, misi gold, barulah glory, barulah mungkin gospel. Tapi kalau gospel Cina ini nggak kuat gitu, paling kan gold dan glory gitu kan, dia mengincar kekayaan dan mengincar kekuasaan gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari peran strategis Cina hari ini dengan kondisi kita gitu kan di lembaga, ini menarik banget. Dan Cina ini kalau bicara perdagangan, makanya kenapa dia menang terus lawan Amerika. Amerika di sini Pak, saya nggak gambarin. Di sini ada Amerika Selatan ya, Amerika Latin, di sini ada Amerika dan sebagainya, ada Kanada dan sebagainya ada di sini. Karena tidak masuk ke jalur sutra mungkin nggak digambarkan gitu kan. Cina itu hari ini selalu menang dalam perang dagang dengan negara manapun termasuk di Amerika. Selain dia punya keuangan yang besar ya, punya modal yang besar, dia juga punya satu hal yang diyakini dan menjadi politik perdagangan mereka, yaitu dumping Mbak. Ya, dulu kita mengenal yang namanya politik dumping. Gimana cara dumping ini bekerja? Dumping selalu menjual barang lebih murah untuk keluar ya, tapi lebih mahal untuk di dalam. Kok bisa ya? Jadi kalau kita lihat barang-barang dari Cina kok kenapa lebih murah dibandingkan dengan
barang-barang atau produk-produk di dalam negeri. Ya karena mereka memainkan politik ini. Ya. Negara itu mensubsidi, memberikan remunerasi, memberikan kemudahan, memberikan insentif gitu bagi produk-produk yang ada di Cina agar bisa dijual keluar dari Cina. Gitu. Ini yang menariknya dari Cina. Ya. Kenapa bisa begitu tadi? Yang dituju oleh Cina, yang menjadi perhatian Cina adalah dia menguasai jalur perdagangan. Biarin semua yang ada di sini tuh belinya ke Cina semua, belinya ke Cina. Ya. Selain tentu saja mereka mengefisienkan biaya sehingga bisa menekan yang namanya harga. Ya. Tapi kalau kita lihat pekerja-pekerja di Cina dibayar murah. Hari ini nggak ada kesejahteraan di Cina, hampir nggak ada kesejahteraan di Cina dengan luasan yang segini banyak gitu loh. Penduduknya 1 miliar. Ya. Ya, bedanya Cina sama kita kan kayak gitu. Nah, kalau di Cina penduduknya banyak, dia berpikirnya kebalikan daripada kita pada waktu tahun 90-an Soeharto. Ya, Cina ketika penduduknya banyak, dia selalu berpikir bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan warga negara Cina gitu ya. Ya, meski tanpa harus mengandalkan sumber daya yang ada di Cina gitu kan. Akhirnya terjadilah diaspora besar-besaran dari Cina ke seluruh penjuru dunia. Ini luar biasanya. Kalau kita Pak, ya, untuk mengantisipasi ledakan penduduk, pada waktu itu Soeharto programnya apa? KB. AB Pak. Ya. Slogannya apa? Keluarga berencana. Slogannya dua anak curang cukup. 2 anak cukup. Tapi kalau 2 istri kurang. itu Bapak lo Pak. Saya nulisin aja Pak. Saya nulisin aja pemirsa dari ungkapan beliau. Ini 2 anak cukup, 2 istri kurang gitu loh. Nah ini programnya Soeharto. Tapi kalau Cina kebalikannya gitu loh. Artinya Soeharto melihat banyaknya penduduk menjadi masalah. Kalau Cina ya enggak. Ya selain ada masalah-masalah yang nanti ditimbulkan, tapi sebisa mungkin mereka harus expand gitu kan keluar dari Cina. Nah inilah yang menariknya dari Cina. Kemudian yang kedua, mereka terbiasa hidup sederhana, nggak kayak di kita, Pak. Ya. Dan pekerja keras. Ya kalau kita ke Cina gitu kan ini luar biasa, melihat banyak orang yang makannya itu cuma bubur gitu kan. Kalau di sini ini enggak. Burgo. Bubur goreng kalau itu, Pak. Oh, jadi kalau kita nanti ada sajian bubur, ini Cina nih. Cina. Nah, produk Cina. Jadi bubur goreng gitu loh. Ya, bubur goreng. Ya. Nah, mungkin bisa di-highlight Pak yang pertama tadi itu kerja keras, sederhana. benar, pekerja keras. Kita bisa bayangin lah gimana kurang kerja keras. Jadi kalau di proyek-proyek di Cina nih suatu hari gitu kan saya pernah diceritakan sih sebenarnya. Dan saya juga hampir nggak masuk akal sih sebenarnya. Ya. Setiap ada proyek kan pasti ada mes-mes Pak. Ya, proyek pembangunan itu dia ada mes-mes lah di sekitar proyek gitu kan. Ketika ada kerjaan jam 12 malam. Ya. Terus kemudian tim pro-nya itu membangunin teng gitu kan, ngetok gitu. Ya. Maka pekerja dari Cina itu tanpa apa ya, basa-basi gitu kan, tanpa perlawanan mereka terus tetap ya, siap ya kan. Sebelum itu mereka upacara, kemudian apel malam dan sebagainya. Jam 12 malam dibangunin lagi anak-anaknya tidur, mereka tetap bangun dan tetap siap gitu. Nah kalau di kita kan ya bisa tahu sendiri Pak gitu kan, hari Minggu suruh masuk aja bilangnya ada kondangan. Bilangnya sorry bos ada kondangan. Jangan curhat Pak. Sorry bos anaknya sakit bos gitu. Ini pekerja kita gitu. Jadi ya agak bertolak belakang sih. Memang ini luar biasa ya. Kalaupun hari ini Cina besar ya itu menurut saya ya sudah sepatutnya, ya sudah selayaknya. Karena memang mereka punya modal sosial untuk itu. Gitu. Nah, apa yang bisa disampaikan dan bisa ditarik buat kita di lembaga tadi ya, bisa nggak kita menerapkan katakanlah ya Spirit. Iya, pertama spirit Cina. Ya bagaimana cara mereka bekerja keras, bagaimana cara mereka membangun komitmen ya. Kemudian bagaimana cara mereka, persaudaraan mereka ya begitu kuat gitu ya. Kalau pedagang antar Cina kan, antar pedagang Cina itu ya mereka ya saling mensupport, bukan saling menjatuhkan satu sama lain gitu loh.
ya kita terkadang kalah. Meski ada beberapa suku di kita itu sudah memulai. Ya kita contohlah Padang, kita contohlah Madura, yang dimana keakraban mereka itu sudah begitu kuat gitu. Ya kalau kita lihat aja, ya biasanya kalau ada Madura masuk di satu daerah, di satu wilayah, gitu, ya dia akan coba dengan satu keluarga dulu, dibuatin yang namanya misalkan jual loak-loakan gitu kan. Udah aman, udah lihat loak-loakannya bagus gitu kan, dia ngajak temennya untuk bikin yang namanya kusen gitu kan. Udah loak-loakan kusen, nanti ajak lagi temennya untuk dagang bubur, untuk dagang bebek bakar, untuk dagang bubur kacang hijau gitu kan. Dan macam-macam yang lain, sate Madura gitu kan. Dan akhirnya itu menjadi satu komunitas. Dan ini memang saya udah ngeliat sendiri Pak, di belakang Stadela, stasiun Depok Lama. Dulu saya nongkrongnya di situ. SMP, misalnya kan di situ. Gitu kan. Dari dulu dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2. Iya, SMA di situ, jadinya di Depok. Jadi kan kalau Akamsi, anak kampung sana. Mainnya di Stadela, Stadebar. Stadebar itu stasiun Depok Baru. Stadela stasiun Depok Lama. Nah di Stadela itu memang ada perkampungan Madura. Dan awalnya mereka kayak gitu. Akhirnya membuat komunitas koloni dan muncul perkampungan. Jadi itu Madura semua, ini luar biasa. Nah artinya kita juga punya modal untuk itu di beberapa suku yang memang hari ini ada. Ya seperti Padang, Makassar juga, Bugis. Itu juga dulu pelaut ulung gitu kan, dan macam-macam. Kemudian yang kedua, entah politik dumping ini baik atau buruk ya, tapi ini akan meningkatkan ekspor kita, akan meningkatkan insentif kita. Jual barang ke luar harusnya bisa lebih murah. Apa yang dikejar? Quantity. Ya, yang dikejar adalah banyaknya transaksi dibandingkan margin yang harus mereka peroleh. Ya, sehingga mereka bisa meningkatkan atau menaikkan kepercayaan kepada customer. Dan ini juga salah satu hal yang bagus gitu kan untuk kita. Gitu kan. Kemudian mereka juga punya barang yang diunggulkan. Ya kenapa di sini disebut jalur sutra? Karena mereka memonopoli satu bahan jualan, yaitu sutranya. Gitu kan? Setiap kemana-mana orang Cina ini yang dibawanya kain sutra. Gitu. Mau ke Jakarta kayak, mau ke Kanton kayak di sini gitu kan, mau ke India kayak yang dibawa ya sutra lagi gitu. Makanya ini terkenal dengan jalur sutra. Nah, ketika mereka habis nganter barang katakanlah melakukan perdagangan berhenti di Aceh, yang dia lakukan adalah mengambil produk-produk Aceh untuk dijual ke wilayah yang lain. Bisa dibayangin kalau kita misalkan hari ini nyetok barang dari Ketapang ke katakanlah Cikarang atau Kerawang, ya di sini mobilnya isinya penuh gitu kan, penuh dengan barang kebutuhan, di sana kita ngambil barang lagi, kayaknya sih bagus itu. Ya. Untuk dijualnya di sini gitu kan, untuk dijualnya ya di Jakarta gitu. Jadi alur perdagangannya hidup dan mobil tuh nggak sia-sia di sini. Nggak jadi kos ya? Nggak jadi kos, tapi memang jadi jadi satu bentuk ekosistem yang menurut saya juga menarik gitu. Nah barangkali itu yang bisa. Nah terus kemudian yang kedua, yang keempat mungkin sejarah. Gitu kan, sejarah. Darul Quran ini punya sejarah atau histori yang baik, yang bagus, artinya yang panjang. Ya, baik bagus itu bukan berarti mulus, ya tapi punya histori yang panjang. Kemarin kayak Yusuf itu kan posting gitu ya, tahun 97 beliau di penjara, 98 beliau keluar, dia punya utang 1,2 miliar. Itu beliau posting di Instagram nih bos. Gitu loh. Kemudian mendirikan Darul Quran, ceramah segala macam gitu kan. Artinya sejarah kita ada skala panjang, sejarah yang penuh dengan heroisme gitu loh, untuk mendirikan atau membangun Darul Quran. Ya, semangat belajar Kiai Yusuf, semangat motivasi yang tinggi gitu ya dari Kiai Yusuf. Menurut saya juga patut juga untuk kita istiqomahkan, untuk kita pelajarin lagi, untuk kita hayati gitu ya, bahwa ya mendirikan Darul Quran itu bukan dengan sukacita gitu kan, tapi dengan banyak pengorbanan. Nah jangan sampai kita yang hari ini ada di Darul Quran
tidak melanjutkan pengorbanan itu, gitu. Malah justru menjadi satu hal yang mungkin gitu kan akan membuat lembaga semakin terpuruk atau semakin parah. Ya jangan sampai itu terjadi. Ya barangkali itu aja sih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 20 menit, Josh.